فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. عندك يا زيد. Di antara sunnah setelah wudhu apa? Membaca zikir atau doa setelah wudhu. Bagaimana doanya? Baik. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Ini satu riwayat. Dan yang lebih lengkap lagi bagaimana lafadznya? Abdullah Batang. Baik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah. Kemudian sunnah yang lain setelah wudu apa Muhammad Raga? Baik. Nah, disunahkan untuk menunaikan salat sunnah ba'dal wudu. Nah, dan ini salat sunnah yang memiliki sebab bisa dilakukan kapanpun. Bagaimana derajat tambahan lafaz Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin? Mujahid. Nah, tambahan tersebut syadz, dhaif. Sebabnya siapa? Siapa? Nah, Ja'far bin Muhammad bin Imran At-Taghlubi Al-Kufi. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan tambahan ikhwan. Yang pertama yaitu berkaitan dengan al-mashu 'alal khuffain. Mengusap kedua khuf. Mengusap kedua khuf termasuk di antara perkara fikhiyah yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Karena hal ini menjadi salah satu syiar yang membedakan antara ahli sunnati wal jamaah dengan sebagian kelompok ahli bid'ah, di mana mereka tidak meyakini disyariatkannya mengusap dua khuf bersamaan dengan banyaknya hadis yang menyebutkannya. Bahkan hadis-hadis tentang mengusap khuf tingkatannya sampai derajat ma'arif. Nah, mimma tawatara hadithu man kadzab wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatun syafa'atu wal haudu wa masul khufaini wa hadhi ba'du. Yang belum hafal nanti dituliskan. Naam. Setelah kita lewati dalam Baiquniyah. Nah, pada hadis ini terkumpul beberapa hadis mutawatir, di antaranya apa? Wa mashul khuffain. Mengusap khuf. Baik. Disyariatkan mengusap kedua khuf akhwan, dan itu bisa menggantikan dari mencuci kedua kaki. Jadi ketika seorang berwudu, bagian wudu yang terakhir apa? Huzaimah.
kaki. Nah, diharuskan apa? Mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Nah, tapi ketika seorang memakai khuf itu akhwan kriterianya yaitu sesuatu yang dipakai menutupi mata kaki, menutupi kaki sampai mata kakinya. Nah, jadi seperti misalnya kaos kaki itu masuk dalam hukum khuffain ketika kaos kaki ini dipakai sampai menutup mata kaki. Karena zaman sekarang ada beberapa model kaos kaki yang cuma sampai di bawah mata kaki. Nah, demikian pula sepatu PDL, sepatu tentara itu misalnya. Sepatu tentara yang sampai apa? Ke atas, menutup mata kaki sampai betis, maka ini hukumnya juga hukum khuf. Baik terbuat dari kulit atau dari kain. Nah, ketika wudu dan dia memakai khuf, tidak diharuskan untuk melepas khufnya apabila dia memenuhi syarat-syarat untuk diperbolehkan mengusap khuf. Nah, baik. Dan pengertian khuf itu sendiri mudah untuk ingat, as-satir lil qadamain ilal ka'bain. As-satir lil qadamain ilal ka'bain minal jildi wa nahwih. Ini pengertian khuf secara syar'i. Sesuatu yang menutupi kedua kaki sampai mata kakinya tertutup. Ini khuf. Makanya kalau sepatu yang pendek di bawah mata kaki ini nanti tidak bisa untuk diusap. Nah, baik. Dan yang namanya mengusap adalah apa? Menggerakkan tangan pada sesuatu yang diusap. Ini mengusap. Kemudian syarat sahnya mengusap khuf itu ada dua. Dipersyaratkan untuk mengusap khuf itu bisa sah sehingga wudunya dikatakan sah itu dua. Yang pertama, idkhaluhuma ala taharah. Memakai kedua khuf itu sudah dalam keadaan taharah. Ini syarat yang pertama. Apa itu? Sakit ketika memakainya dalam keadaan taharah. Maksudnya dalam keadaan taharah dia sudah berwudu. Dia sudah berwudu sempurna kemudian dia pakai. Nah, dan tidak ada khilaf dalam hal ini sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Baik, dalilnya yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Mughirah bin Syu'bah dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirin." Ketika Nabi berwudu, kemudian di saat sampai pada anggota wudu terakhir yaitu kaki, Mughirah bin Syu'bah ingin melepas khufnya Nabi. Karena dalam benak Mughirah kan harus mencuci kaki. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Da'huma, biarkan keduanya, tidak usah dilepas karena sesungguhnya aku telah memakainya dalam keadaan suci." Nah, kedua kakiku tadi aku masukkan ke dalam khuf dalam keadaan aku sudah bersuci. Ini menunjukkan untuk bisa diusap khuf tersebut, syarat pertamanya apa, Raka? Harus sudah dalam keadaan taharah. Kemudian yang kedua, syaratnya an yakunal mashu fil waqtil ma'duni bihi syara'an. Pengusapan tersebut pada waktu yang telah diizinkan secara syar'i.
mengusapnya itu pada waktu yang diizinkan secara syar'i. Kapan waktunya dibedakan di dalam syariat kita. Kalau dia adalah seorang yang mukim, maka batasan waktunya sehari semalam. Kalau dia seorang musafir, maka batasan waktunya 3 hari 3 malam. Bagaimana ditunjukkan dalam hadits Ali bin Abi Thalib dalam Sahih Muslim. Ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 ayyamin wa layaliyahunna lil musafir wa yawman wa laylatan lil muqim. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan waktu untuk pengusapan khuf itu 3 hari 3 malam bagi musafir dan sehari semalam bagi orang yang mukim. Nah, dan datang juga dalil-dalil yang lain yang secara tegas menunjukkan hal demikian. Berarti ini 2 syarat. Apa yang pertama tadi? Kisaran syarat diperbolehkannya mengusap khuf, memakainya sudah dalam keadaan taharah. Yang kedua, pengusapan tersebut dilakukan pada waktu yang diizinkan secara syar'i. Batasannya berapa, indahnya Iqbal? Batasan waktu yang diizinkan untuk mengusap? Apa? Baik. Nah, batasannya bagi yang mukim sehari semalam dan bagi musafir 3 hari 3 malam. Itu diingat-ingat. Dan sekarang karena ini waktunya ditetapkan, berarti muncul pertanyaan, kapan mulai penghitungan waktu tersebut? Nah, seorang mulai menghitung waktunya itu kapan? Baik. Pendapat yang rajih dalam masalah ini, ikhwan, bada'at tauqid min awwali mashatin ba'dal hadath. Ini diingat-ingat. Permulaan penghitungan waktu itu semenjak awal pertama kali mengusap setelah hadas. Ya. Awal pertama kali mengusap setelah hadas itu berarti dimulai penghitungan waktu. Misalnya, nah, Zaid berwudu untuk sholat duhur. Nah, dia berwudu pertama kali berarti apa? Wajib mencuci kaki, ya kan? Kemudian setelah itu jam 12 ya, sambil menunggu sholat dia pakai kaos kaki. Jam 12 pakai kaos kaki. Kan tadi sudah wudu. Berarti sudah memenuhi syarat memakainya dalam keadaan taharah. Ya kan? Pakai wudu. Dia sholat, dia belum batal sholat duhur, sholat sunnah. Kemudian jam 2 batal, wudunya batal. Tapi dia belum wudu. Jam 2 batal wudunya. Kemudian baru dia wudu lagi ketika mau sholat asar jam 2:30 dia berwudu. Nah, karena dia sudah pakai apa di sini? Pakai khuf, ya kan? Pakai kaos kaki, ya kan? Berarti ketika mau sampai di bagian kaki dia disyaratkan untuk apa? Mengusapnya, diusap. Mengusap khuf. Baik. Sekarang pertanyaannya, berarti kapan hitungan waktu itu dimulai? Apakah tadi zuhur ataukah jam 2 ketika kentut ataukah jam 2:30 ketika pertama kali dia mengusap? Kembali ke Zaid. Ini karena dia kasusnya si Zaid. Mana Zaid?
Kapan hitungannya? Mulai jam berapa? 2:30, ya kan? Berarti karena itu adalah awal pengusapan. Berarti besok kalau sudah 2:30 hari berikutnya dia tidak boleh lagi mengusap. Paham? Baik. Besok dia berwudu mungkin jam 3:15. Nah, dia berwudu untuk salat asar jam 3:15. Masih boleh mengusap khufnya atau tidak? Hah? Tidak boleh. Paham? Dia tidak boleh mengusap khufnya. Nah, kenapa? Karena waktunya sudah habis. Tapi kalau mengusapnya jam 2 di besok hari masih boleh? Masih. Paham? Ini perhatikan. Coba di tempat kita, kawan, terkadang tidak ada gambaran pakai kaos kaki sampai sehari semalam. Rasanya panas. Ya. Tapi kalau di tempat-tempat dingin, nah terkadang 3 hari saja nyopot kaos kaki itu berat, atau sehari semalam kadang lupa. Kalau kita mungkin misalnya kalian taib di tempat yang dingin, misalnya di Yaman musim dingin, kan mungkin sehari semalam pakai kaos kaki. Kalau nggak diingat-ingat besok bisa lupa. Kenapa? Karena tidak ingin mencopot kaos kakinya dingin. Untuk wudu mengguyur air di kaki itu berat. Nah, maka wudu di tempat kita ini luar biasa nikmat, seger, ya kan, wudunya seger. Nah, kalau sebagian tempat yang dingin wudu itu terasa berat. Nah, ini penghitungan waktu. Berarti kalau musafir sama ikhwan, sejak awal mengusap itu dihitung waktunya sampai 3 hari 3 malam berikutnya. Mudahnya 24 jam kali 3 semenjak jam tersebut. Semenjak jam dia pertama kali mengusap jam berapa. Nah, kemudian apabila dia melepas salah satu khufnya, maka hukumnya seperti dia melepas kedua-duanya. Karena kalau sudah terlanjur dilepas ya sudah. Nah, kalau tadi misalnya tadi kasusnya CZ kan awal pertama kali mengusap jam berapa? 2:30. Kemudian untuk sholat maghrib dia usap, untuk sholat isya dia usap. Untuk ketika dia mau tidur dia lepas satu lah. Kalau ada yang gatal-gatal dia lepas satu. Nah, maka hukumnya seperti dia telah melepas kedua-duanya, kawan. Karena khuf ini seperti satu anggota. Karena dia satu anggota wudu. Jadi mazhab jumhurul ulama. Maka kalau sudah dilepas, ya sudah. Nah, ketika mau memakai lagi berwudu dulu yang sempurna dengan mencuci kaki. Baik. Dan yang sunnah bagaimana cara mengusap khuf? Mengusap khuf yang sunnah adalah dengan mengusap bagian punggung telapak kaki saja. Nah, tidak kemudian bagian bawah kaki juga ikut diusap. Cukup punggung telapak kaki diusap dengan menggerakkan kedua tangan kita, ikhwan, secara bersamaan, kaki kanan dan kaki kiri. Ya, kaki kanan, kaki kiri. Nah, kita letakkan kedua tangan dari ujung jari, ya, di ujung jarinya, kemudian kita gerakkan ke arah atas di punggungnya ke belakang. Nah, satu kali usapan saja. Yang sunnah dalam mengusap khuf adalah apa? Satu kali usapan, tidak diulang walaupun wudunya 3-3 atau 2-2. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan Nabi mengulangi dalam pengusapan. Berarti sangat cepat. Ya, tinggal mengusap, ya, gerakkan tangan, tempelkan di ujung kaki, kemudian usapkan ke belakang. Baik, satu kali saja. Baik. Dan sah dengan apa? Minimal seseorang telah mengusap bagian punggung kakinya, Pak. Selama bagian punggung kaki terkena usapan, maka sudah sah.
Dan maksud mengusap khuf bukan membasahinya, bukan menyiramnya, tidak. Yang penting di tangan kita ada air, ada sedikit basah, kemudian diusapkan. Nah, dan yang menyelisih dalam hal ini adalah Syiah Rafidhah, mereka mengingkarinya. Makanya para ulama sebutkan hal tersebut dalam kitab-kitab akidah. Pembahasan berikutnya tentang tayamum. Tayamum ikhwan merupakan salah satu di antara bentuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat Muhammad. Bahkan ini merupakan kekhususan umat ini, di mana dijadikan bumi sebagai apa? Alat untuk bersuci. Nah, dan tayamum itu disyariatkan sebagai pengganti wudu maupun pengganti mandi. Berarti tayamum bisa mengganti taharah untuk hadas kecil dan juga menjadi apa? Pengganti taharah untuk hadas akbar. Tapi dengan syarat ketika tidak ada air atau ketika tidak mampu untuk menggunakan air. Nah, kapan diperbolehkan tayamum? Indah ya dzikri. Nah, yang pertama ketika tidak ada air. Yang kedua, ketika tidak mampu menggunakan air. Walaupun ada contoh bagaimana kok seorang air melimpah tapi dia tidak mampu menggunakan air dan dia boleh tayamum. Contohnya bagaimana? Indah ya Jabir. Seorang yang sakit. Nah, orang yang sakit mungkin kanan kirinya banyak air, ada kamar mandi dekat, tapi karena dia sakit tidak mampu menggunakan air, maka boleh tayamum. Nah, dan ayat telah kalian hafal, wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa fatayammamu sa'idan falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Tayyib. Lalu dengan apa tayamum itu dilakukan? Tayamum tidak sah dilakukan kecuali dengan at-turab at-tahir. Wala yasihhu tayammum illa bit-turab at-tahir. Tidak sah tayamum kecuali dengan debu yang suci. Berdasarkan ayat tadi, fatayammamu sa'idan tayyibah. Nah, bertayamulah dengan debu yang ada di permukaan bumi yang suci. Karena tayyiban ay tahiran. Demikian pula hadis wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan dijadikan bumi ini sebagai tempat salat dan sebagai alat untuk bersuci. Dalam hadis yang lain wa ju'ilat turbatuha lana tahuran, dan dijadikan debu di muka bumi ini bagi kita itu sebagai alat untuk bersuci. Dan ini kekhususan umat Muhammad. Umat-umat sebelumnya tidak diberi kemudahan seperti ini. Maka dari sini kita ketahui tayamum dengan tanah yang najis itu sah atau tidak? Qadir? Tidak sah.
Syaratnya harus dengan turab at-tahir. Sekarang bagaimana sifat tayamum? Kalau kita perhatikan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sifat tayamum itu ada 4 langkah. Langkah yang pertama, idribil arda bikaffaik darbatan wahidatan faqat. Pukulkan tanganmu ke tanah yang ada debunya. 1 kali pukulan saja, tidak diulang. 1 kali pukulan, telapak tangan kita pukulkan di tanah yang berdebu. Langkah kedua, umfud yadaika awin fuh fi kaffaik, yaitu kibas-kibaskan tanganmu. Ya, dikibaskan untuk apa? Agar tidak terlalu banyak debu yang nempel di tanah, atau ditiup. Ini langkah kedua, mengibas-kibaskan kedua tangannya atau meniup kedua telapak tangannya. Langkah ketiga, imsah wajhak, usap wajahmu. Berapa kali? Sekali saja. Nah, yang keempat, imsah dhahira kaffaik wala tamsah ilal mirfaqaik. Usaplah bagian punggung kedua telapak tanganmu saja, dan tidak engkau usap sampai kedua sikumu, tidak. Jadi usap punggung telapak tangan gini. Jadi pukulkan, kemudian tiup, kemudian mengusap muka, kemudian apa? Mengusap punggung telapak tangan. Sudah. Berarti mana dulu? Kanan dulu. Yang usap berarti tangan kiri. Usap punggung telapak tangan kanan, usap punggung telapak tangan kiri. Sudah selesai. Cepat, kilat, ya kan? Nah, ini yang sempurna dalam tayamum. Semuanya dilakukan gerakannya satu-satu, tidak ada pengulangan. Tayyib. Dan tata cara tayamum seperti ini berlaku untuk pengganti wudu maupun pengganti mandi. Jadi jangan kira tayamum itu dengan debu. Kalau wudu seperti itu, berarti kalau mandi berarti guling-guling di debu. Ini tidak. Walaupun dia mengganti mandi, tetap sama tata cara tayamumnya. Dulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tayamum, pada kisah Ammar bin Yasir, karena saat itu Ammar bin Yasir belum mendapatkan ilmunya, Nabi belum mengajari tata cara tayamum sebagai pengganti mandi. Maka saat itu Ammar bin Yasir junub, tidak ada air, fatamarraqtu kama tamarruqad dabbah. Maka aku pun guling-guling di debu seperti hewan berguling di debu. Ya, karena dalam logikanya kan ini debu pengganti air. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diceritakan, beliau kemudian mengatakan, innama kana yakfika an tadriba bi yadaykal arda thumma tanfukh thumma tamsah bihima wajhaka wa kaffai. Hanyalah sebenarnya cukup bagimu untuk engkau pukulkan kedua tanganmu ke tanah, kemudian engkau tiup, kemudian engkau usap wajahmu dan kedua telapak tanganmu. Baik. Ini 4 langkah dalam tayamum yang sempurna. Kemudian ketika seorang bertayamum, apakah tayamum ini hanya berlaku untuk 1 kali sholat, ataukah seperti wudu selama masih ada udzur menggunakan air, ya masih ada udzur,
di mana dia tidak mampu menggunakan air atau memang air tidak dapat. Selama dia belum batal tetap boleh apa? Menggunakan taharah tayamum itu. Sehingga walaupun lebih dari satu salat maka boleh. Misalnya seorang tayamum sebelum duhur, dan dia memang masih sakit, belum bisa untuk menggunakan air sehari 2 hari, ya sesuai dengan ketika dia wudu. Batalnya kapan? Itu baru tayamum berikutnya. Paham? Jadi tidak dituntut untuk setiap salat dia tayamum. Boleh untuk salat dengan tayamumnya itu beberapa kali salat, selama belum batal taharahnya dan selama belum hilang udhurnya. Misalnya kalau dia sudah tayamum kemudian lihat air, maka berarti dia tidak boleh untuk tayamum lagi. Makanya pada pembatal tayamum itu sama dengan pembatal wudu dan ditambahkan lagi satu, yaitu adanya air atau mampunya dia untuk menggunakan air. Kapan saja dia sudah dapat air maka batal tayamumnya. Atau dia sudah mampu menggunakan air maka batal tayamumnya. Paham? Nah, ini pembahasan ringkas tentang tayamum, diingat-ingat. Dan tadi perhatikan untuk tayamum yaitu sesuatu sa'idan thayyibah yang ada di muka bumi, yang ada yang berdebu, ada debu yang menempel di situ. Harus ada debunya. Makanya kalau seorang tayamum misalnya di pesawat tidak ada debunya bersih sekali, tidak ada debu, maka tidak bisa untuk tayamum. Sebagian orang bermudah-mudahan dalam masalah ini. Ketika tidak ada debunya ya tidak bisa untuk tayamum. Dan sebenarnya masih ada air di keran di kamar mandi juga ada, maka butuh untuk dia berwudu dengan betul-betul mengirit air. Bagaimana cara berwudu dengan air yang seirit mungkin. Telah kita lewati minimal kadar air yang pernah dipakai oleh Nabi SAW berwudu, berapa kadarnya? Raihan, 1 mud itu mayoritas Nabi memakai wudunya 1 mud minimal. Sepertiga mud. Berapa dikri? 2/3. Ingat-ingat 2/3 mud. Nah ini ya kawan, kalau kita mau safar pakai pesawat dan ada dugaan dari jadwal kita akan melewati waktu sholat di pesawat, maka persiapkan, nasihatkan untuk sebelum naik sudah memakai kaos kaki dalam keadaan taharah. Kenapa? Membantu sekali nanti ketika berwudu di pesawat. Jangan mengatakan wudu dulu, nanti ya bisa saja batal ketiduran ini dan itu ya kan, apalagi mungkin waktu panjang 6 jam atau lebih di pesawat misalnya. Maka dipersiapkan dulu sebelum berangkat. Sudah berwudu pakai kaos kaki, kemudian nanti seandainya mau berwudu di pesawat tinggal berwudu di kamar mandi dengan air, ada air, atau kita bawa air aqua cukup. Karena kaki tinggal diusap. Karena yang paling banyak membutuhkan air biasanya bagian kaki ya kan, bagian kaki itu paling banyak biasanya membutuhkan air. Nah itu diperhatikan. Jangan bermudah-mudahan kemudian sekadar nempuk jendela atau nempuk tempat duduk, tidak ada yang nempel sama sekali, tidak ada debunya. Tidak bisa untuk tayamum. Baik, barakallahu fikum. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.